Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Claraine, NIM 1703080009, semester 7, kelas reguler sore A, mata kuliah Zoologi Terapan. Di sini saya akan membahas review buku ke-9 tentang Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi oleh Ellen Balka. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Valoff 2005. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dan penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan waspada terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Misalnya, Kavansi 2006 mengikuti Hargantial 2004 telah menggunakan dengan baik antara pemisahan digital dan ketidaksetaraan di India berpendapat bahwa sedangkan yang pertama mengacu pada kesenjangan dan struktur akses yang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ICTs. Yang kedua adalah konsep yang lebih luas, mencerminkan cara-cara di mana perbedaan sosial yang sudah lama dan membentuk keyakinan dan ekspektasi mengenai ICTs dan dampaknya terhadap peluang hidup. Kavansi 2006.260. Petunjuk ini menunjukkan perlunya lebih banyak lokasi untuk memahami penggunaan internet daripada yang dapat ditawarkan oleh analisis statistik. Sehubungan dengan jenis kelamin, hal ini menyiratkan bahwa perpecahan dan ketimpangan yang sudah berlangsung lama dalam kesehatan di rumah, dalam pekerjaan, dan dalam kaitannya dengan teknologi dapat membentuk cara orang-orang menggunakan internet dan menginteraksikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk terlibat dalam tugas-tugas tertentu dan mencapai tujuan spesifik. Bab ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana gender dan internet diproduksi bersama dalam konteks spesifik dan bagaimana penggunaan internet untuk informasi kesehatan dan pengambilan keputusan dapat dipahami dalam konteks wacana pasien yang terinformasi. Dengan ceramah pasien yang terinformasi, kita merujuk pada sekumpulan asumsi mengenai tanggung jawab atas pencarian informasi kesehatan dan kesehatan yang telah muncul dalam masyarakat modern zaman akhir. Asumsi ini dapat ditemukan dalam dokumen kebijakan pemerintah yang memuat agenda kesehatan masyarakat dan perawatan diri dan seperti yang telah dibahas di tempat lain. Hanwat DKK 2003. Versi ceramah dapat ditemukan dalam beberapa literatur akademis juga. Pasien yang terinformasi ini dapat dipahami sebagai semacam model ideal tentang bagaimana seharusnya para konsumen perawatan kesehatan menggunakan jasa kesehatan. Para pasien yang terinformasi (IPS) dianggap semakin bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dan keluarga serta masyarakat mereka dengan secara aktif mencari informasi kesehatan dan membuat pilihan yang terinformasi melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama para profesional di bidang kesehatan. Internet dipandang sebagai pemakaian peranan yang signifikan dalam mendukung munculnya pasien yang terinformasi, menawarkan akses pada informasi yang dapat membantu proses peningkatan kemandirian dan perawatan diri. Karya kita sebelumnya dan karya orang lain, Hartford et al. 2003, Kevik 2004, Netlyon et al. 2004, telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat munculnya pasien yang terinformasi dan ini telah menawarkan wawasan penting untuk perdebatan tentang internet dan yang disebut
pemberdayaan pasien secara khusus. Perbedaan konseptual yang penting telah dibuat antara internet dan informasi Headwater 2003 dan kebutuhan lagi terlibat orang dengan informasi lebih atau kurang refleksif dan internet lebih atau kurang domestif untuk dianalisis secara terpisah. Netleo-Netal 2004. Akan tetapi sampai sekarang belum ada analisis yang sistematis tentang bagaimana gender membentuk informasi kesehatan dan internet dalam penelitian empiris yang terperinci ini. Pasal ini berupaya, meskipun wacana IP tampaknya menyapa pria dan wanita secara setara, kami berpendapat bahwa ada alasan yang baik untuk mengirim bahwa gender terlibat dalam berbagai posisi dan beragam subjek yang diwakili individu dalam kaitannya, dan bahwa gender dapat terus dijadikan melalui posisi subjek tersebut dan informasi terkait secara praktis internet. Seperti yang kita perdebatkan di bagian berikutnya, baik kesehatan maupun internet dapat diperhatikan sebagai situs konstruksi gender dan sebagainya. Ketika kesehatan dan internet digabungkan dalam cara di mana mereka berada dalam ceramah pasien yang terinformasi, kita mungkin berharap untuk mengamati beberapa gangguan terhadap posisi dan praktis subjek yang ada secara gender. Bagian yang sudah terinformasi ini diikuti oleh analisis narasi tentang hubungan antara gender, kesehatan, dan internet, yang mengambil data dari penelitian empiris terhadap penggunaan internet dalam konteks pencarian informasi kesehatan dan pengambilan keputusan. Kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender, kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai terkaitan erat atau bahkan dibangun secara padat seperti yang dikontrik sebelumnya. Balkagren and Henworth. Buku ini, kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, sementara mengabaikan kesetaraan mereka sendiri. Doyle 2001, Yakin Naidoo 1995. Sejalan dengan konsep tradisional tentang feminim, pria juga mengalami konsekuensi negatif pada perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender, tampaknya diabaikan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender, misalnya para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin. Doyle misalnya telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menuntut pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Doyle 2001.2 1062. Komentator lain menjelaskan faktor bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko, termasuk praktek seks yang tidak aman yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin, hemogoni. Kanaan 1996, Scofield 2000. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan untuk memperlihatkan kejantanan yang keras mungkin menjelaskan keengganan pria untuk berkonsultasi dengan dokter sewaktu timbul masalah yang menanggapi pesan pendidikan kesehatan dengan serius. Doyle 2001.2 1062, Griffin tahun 1996, Eksekutif NHS 1998. Pria lebih kecil
kemungkinannya daripada wanita untuk meminta nasihat dari teman sebaya, masalah buku dan televisi. Pria-pria kelas menengah lebih cenderung daripada teman-teman sebayanya untuk mengakses dan menanggapi informasi promosi kesehatan dari selebgram dan ikatan. Tetapi pada umumnya, baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak.